selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak dalam pembelajaran sejarah peminatan ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya gerakan non-blok. Gerakan non-blok, ada yang udah tahu apa sih gerakan non-blok itu? Ada yang tahu? Nah, Bapak akan jelaskan ya. Itu. Nah, seperti yang kalian ketahui nih di sini. Bapak akan jelaskan ya materinya satu-satu. Apa mengenai gerakan non-blok itu seperti apa ya. Nah, gerakan non-blok. Gerakan non-blok itu di sini sebelum kita masuk ke materinya, Bapak selalu mengingatkan bahwa kalian itu harus menjaga yang namanya protokol kesehatan ya. Apalagi ini di masa pandemi kali ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Selanjutnya, nah ini gerakan non-blok itu merupakan salah satu materi yang ada di dalam kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global ya. Nah, itu KD-nya. Kenapa sih Pak ibaratnya kita itu harus belajar tentang gerakan non-blok? Nah, apa sih tujuannya? Nah, yang pertama tujuannya itu yaitu supaya melalui studi literasi dan pengamatan, siswa mampu menganalisis latar belakang dari berdirinya GNB dengan baik dan rinci. GNB itu adalah gerakan non-blok ya. Nah, jadi kalian itu harus bisa menganalisis latar belakang dari berdirinya GNB. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang keduanya yaitu melalui studi literasi dan pengamatan, siswa mampu menelaah tokoh-tokoh yang mendirikan gerakan non-blok serta peran mereka dalam perkembangan gerakan non-blok. Nah, kalian itu harus tahu ya tokoh-tokoh yang mendirikan gerakan non-blok itu siapa sih. Nah, nanti kalian harus bisa menelaahnya ya. Lalu tujuan yang ketiga itu dari pembelajaran kali ini yaitu melalui studi literasi dan pengamatan, siswa mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada perkembangan gerakan non-blok dengan baik dan benar ya. Jadi kalian juga harus menganalisis peran aktif. Kira-kira Indonesia itu punya peran aktif atau enggak ya. Lalu yang ketiganya, melalui studi literasi dan pengamatan, kalian bisa mengevaluasi apakah dengan peran aktif bangsa Indonesia dalam GMB itu dampaknya baik, buruk atau gimana ya terhadap terutama yaitu yang garis besarnya itu yaitu politik dan ekonomi global ya. Itu tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi intinya ya. Materi intinya dari gerakan non-blok itu. Nah, apa sih gerakan non-blok itu? Nah, ini adalah lambang dari KTT gerakan non-blok yang dilaksanakan di Tehran atau di Iran ya waktu itu pada tahun 2012 ya. Nah, apa sih gerakan non-blok itu, Pak? Nah, ini gerakan non-blok itu dalam bahasa Inggris sering disebut dengan non-alignment movement atau yaitu organisasi dari beberapa negara di seluruh dunia yang tidak memihak pada aliansi ataupun blok tertentu termasuk blok barat ataupun blok timur ya. Apalagi waktu itu negara-negara yang ada di dunia itu sedang terpecah belah karena apa? Karena ada dua kekuatan dunia yaitu blok barat dan blok timur. Nah, itu lalu perlu diketahui juga bahwa GNB itu adalah organisasi resmi layaknya PBB. Jadi setiap hasil keputusan dari organisasi tersebut punya pengaruh terhadap perkembangan dunia ya. Jadi GNB itu ternyata adalah gerakan yang besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah di sini ini adalah latar belakang dari gerakan non-blok. Karena di sini ada sedikit gambar dari negara Amerika dan ini bawahnya itu kalau kelihatan jelas itu lambang negara dari Uni Soviet. Nah, gerakan non-blok itu didirikan karena apa sih Pak? Kenapa Pak ada gerakan non-blok? Nah, ini di sini karena ada yang namanya yaitu kesamaan nasib antara beberapa negara yang ada atau beberapa bangsa yang ada di Asia dan Afrika. Lalu apalagi latar belakang berdirinya gerakan non-blok itu terjadinya ketegangan dunia akibat dari perseteruan dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat yang memimpin blok barat dan Uni Soviet yang memimpin blok timur. Lalu apalagi di sini terjadi yang namanya
krisis Kuba tahun 1961 ya, di mana Kuba itu kan tetangganya Amerika Serikat, sedang Kuba itu kan negaranya negara sosialis. Nah, yang masuk ke wilayah atau masuk ke blok timur, sehingga mereka itu bisa berdekat tetangga Amerika kan Kuba itu, jadi bisa menyebabkan krisis ya. Apabila di Kuba itu disimpan nuklir ibaratnya ya, bisa saja terjadi perang dunia yang selanjutnya, yang ketiga. Apalagi Kuba itu waktu itu memilih menjadi musuh Amerika, yaitu masuk ke wilayah blok timur. Dan yang terakhir itu adalah ditandatanganinya dokumen Brioni tahun 1956, di mana dalam dokumen Brioni itu bahwa ada beberapa negara yang harus netral. Itu menjadi yang latar belakang. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang berdirinya GNB. Nah, gerakan non-blok itu atau organisasi GNB itu adalah resmi didirikannya itu tahun 1961. Di mana? Di Beograd. Beograd itu di mana sih? Nah, Beograd itu letaknya di negara Yugoslavia dan sekaligus menjadi KTT gerakan non-blok yang pertama. Nah, siapa aja tokoh-tokohnya dari GNB itu? Yang pertama tokohnya itu ada Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Selanjutnya ada Kwame Nkrumah. Dari mana Kwame Nkrumah itu? Dari Ghana. Lalu ada lagi Pandit Jawaharlal Nehru. Nah, Pandit Jawaharlal Nehru dari mana, Pak? Nah, dari namanya aja udah kelihatan, dia itu orang India. Lalu yang keempatnya itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, kalau ini Insinyur Soekarno pasti kalian sudah tahu semua. Insinyur Soekarno itu berasal dari Indonesia, yang merupakan presiden yang pertama dari Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Joseph Broz Tito, yaitu presiden Yugoslavia yang juga berperan dalam pendirian gerakan non-blok. Nah, itu ya tentang sejarah berdirinya GNB. Selanjutnya kita masuk. Nah, ini kita lihat ini tokoh-tokoh pendiri gerakan non-blok. Ini foto-fotonya ya. Dimulai dari Broz Tito, Soekarno, Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, dan Jawaharlal Nehru. Ya, nah, kita harus bangga ya, karena di sini ada foto dari Soekarno. Jadi Soekarno itu atau Presiden Indonesia itu adalah pendiri gerakan non-blok. Jadi sangat penting sekali ya peran dari Indonesia waktu itu. Nah, keanggotaan nih, masuk ke keanggotaan. Ada berapa sih jumlah negara yang ikut dalam gerakan non-blok? Ternyata ada banyak ya, dengan jumlah kurang lebih 120 negara, dan ada 17 negara yang bertindak sebagai peninjau. Nah, Pak, 120 negara itu banyak enggak ya? Sangat banyak sekali ya, mencakup 2/3 dari jumlah anggota PBB. Jadi hampir 2/3 dari jumlah anggota PBB itu adalah anggota dari gerakan non-blok. Coba lihat aja di sini tuh yang warna biru tuh, itu adalah negara-negara yang menjadi anggota non-blok. Kalau ini mungkin negara-negara peninjau nih, salah satunya Cina nih, ini sudah negara peninjaunya ya. Nah, itu jadi sangat banyak sekali GNB itu ya, makanya GNB itu adalah organisasi yang patut diperhitungkan. Selanjutnya masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini mengenai pengaruh dari gerakan non-blok. Ada pengaruhnya enggak GNB itu? Jadi tadi Bapak menerangkan pengaruh, lalu GNB. Nah, ini kita lihat. Pengaruh dari gerakan GNB itu yaitu banyak ya pengaruhnya itu terhadap penyelesaian kasus-kasus di belahan dunia. Pak, mana contohnya kasus-kasus tersebut? Nah, salah satu contohnya itu yaitu penyebab dari dua negara adik kuasa yang mengurangi penggunaan senjata nuklir secara besar. Nah, kenapa sih Rusia atau Uni Soviet dan Amerika Serikat itu mengurangi penggunaan senjata nuklir? Karena apa? Karena ada desakan dari gerakan non-blok. Lalu ada penyelesaian sengketa yang terjadi di negara Kamboja ya. Waktu itu Kamboja itu kan ada perang saudara ya, ada yang komunis dan ada yang liberal ya, yang dipandu oleh blok barat dan blok timur. Lalu penarikan pasukan Uni Soviet, dan yang terakhir itu salah satunya adalah upaya gencatan senjata Irak dan Iran ya. Itu. Selanjutnya, apa sih peran Indonesia? Ngaruh enggak Indonesia itu? Oh, ternyata
Yang pertama, perannya itu Indonesia itu adalah salah satu negara pendiri dari GNB. Siapa sih pendiri GNB? Kan tadi udah dijelaskan bahwa salah satunya adalah Insinyur Soekarno yang merupakan pendiri dari gerakan non-blok. Lalu apalagi Pak peran Indonesia, yaitu memimpin gerakan non-blok. Indonesia pernah menjadi ketua atau pemimpin dari gerakan non-blok, tepatnya pada tahun 92 sampai tahun 95 ketika waktu itu Presiden Soeharto menjabat sebagai ketua dari gerakan non-blok. Nah, Indonesia itu sangat berperan, apalagi menjadi ketua. Lalu yang ketiga itu mengupayakan perdamaian dunia, ya terlihat ya dalam karya yang ke-10 GNB, lahirlah Jakarta Message atau pesan dari Jakarta yang mengupayakan bahwa konflik-konflik yang ada di dunia itu segera berdamai atau segera diakhiri. Nah, itu ternyata peran Indonesia itu. Nah, apakah GNB sekarang masih relevan? Apakah masih ada? Apakah masih berpengaruh? Ternyata masih ya, bisa dibuktikan dengan bertambahnya anggota baru, yaitu Fiji dan Azerbaijan. Lalu selanjutnya konferensi tingkat menteri yang dilaksanakan di Bali itu yang terjadi tahun 2011 masih banyak dihadiri oleh perwakilan negara-negara GNB. Jadi dengan adanya seperti itu mungkin GNB itu sudah diakui ya, atau masih diakui sekarang itu di dunia ya, sehingga apakah masih relevan? Ya jelas masih relevan. Nah, ini kalian mesti diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, ya, segitu saja dari Bapak. Terima kasih atas atensinya. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa lebih mengerti. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak Joli Sumantri dalam pembelajaran sejarah peminatan. Nah, selamat bertemu lagi ya sama Bapak nih untuk anak-anak kelas IPS ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ASEAN. Nah, ini Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya ya. Nanti Bapak jelaskan ya mengenai ASEAN ya. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak ASEAN itu apa sih? ASEAN itu ada yang udah tahu ASEAN itu apa? Nah, ini ya berjelaskan. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah perkumpulan ya dari negara-negara yang ada di Asia bagian Tenggara. Jadi Asia sebelah Tenggara ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ASEAN itu. Nah, tapi sebelum itu nih kalian harus kita sebelum masuk materi, kalian itu harus menjaga protokol kesehatan ya, apalagi dalam masa pandemi kali ini. Kita itu harus pintar-pintar dalam menjaga yang namanya kesehatan ya. Nah, selalu di rumah ya kalian itu ya. Hindari keluar rumah, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, minum air putih yang banyak, dan istirahat yang cukup ya. Itu. Nah, ini apa sih Pak kompetisi dasarnya? Nah, ini kompetisi dasar yang akan kita laksanakan kali ini ya. Nah, buat pindahin dulu nih gambarnya supaya lebih jelas. Nah, KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.3 ya, masih sama dengan materi sebelumnya mengenai menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Nah, keterampilannya itu tadi pengetahuan. Sekarang KD keterampilannya yaitu merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, dan menyajikan dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Tuh, lalu Pak, apa sih pentingnya kita belajar ASEAN Pak? Nah, ini kalian itu belajar ASEAN itu mempunyai tujuan ya. Tujuannya apa? Supaya ya siswa itu mampu untuk menganalisis latar belakang dari berdirinya ASEAN ya.
Lalu tujuan yang kedua yaitu supaya siswa itu mampu menelaah siapa sih tokoh-tokoh pendiri ASEAN serta peran mereka dalam perkembangan ASEAN dengan baik dan benar. Nah itu. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu siswa itu mampu untuk menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada perkembangan ASEAN dengan baik dan benar ya. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu mengevaluasi peran aktif bangsa Indonesia pada perkembangan ASEAN dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dengan rinci dan cermat. Nah itu 4 tujuan yang harus kalian kuasai ya, yang harus kita capai nih dalam pembelajaran kali ini. Nah kita mulai dari latar belakang ASEAN. Apa sih Pak latar belakangnya? Kenapa didirikan ASEAN? Apakah bukannya kita itu udah negara yang besar Pak? Kok harus masuk ke ASEAN? Nah itu kita lihat dulu latar belakangnya ya. Nah contoh latar belakangnya itu adalah adanya kesamaan budaya. Lalu yang keduanya kesamaan sejarah. Dan ada yang disebut dengan Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan 8 Agustus tahun 1967. Nah, dengan adanya Deklarasi Bangkok itu, maka itu adalah awal berdirinya dari kawasan ASEAN. Nah, ini apa Deklarasi Bangkok itu? Nah, ini adalah fotonya, foto dari Deklarasi Bangkok ya. Nah, dalam Deklarasi Bangkok itu isinya menghasilkan apa aja, yaitu semua negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk memperkukuh stabilitas ekonomi dan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara. Lalu selanjutnya, semua negara anggota ASEAN menjamin bahwa pembangunan nasional mereka masing-masing akan berlangsung secara damai. Jadi kita itu harus damai di Asia Tenggara itu dan progresif. Ya, selanjutnya yang bagian C yaitu semua negara anggota ASEAN akan menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka dari campur tangan pihak luar dalam segala bentuk manifestasinya. Jadi negara-negara ASEAN itu tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar ya. Lalu yang bagian D-nya yaitu semua pangkalan militer asing hanya bersifat sementara, tidak akan dipergunakan untuk melakukan subversi terhadap kemerdekaan dan kebebasan nasional negara-negara anggota ASEAN. Nah gitu ya, itu adalah isi dari Deklarasi Bangkok. Selanjutnya apa sih? Nah ini kita lihat tokoh-tokoh yang mendirikan ASEAN ya. Dimulai dari ini adalah perwakilan dari Indonesia, yaitu siapa? Menteri Luar Negeri waktu itu namanya Adam Malik, Bapak Adam Malik ya. Lalu ini adalah Narcis Coramos dari Filipina. Lalu ini adalah Tun Abdul Rajak dari Malaysia. Ini adalah S. Rajaratnam dari negara Singapura. Dan yang terakhir nih adalah Tanat Koman dari wilayah atau negara Thailand ya. Itu sendiri dari negara-negara wilayah ASEAN. Nah ini adalah negara-negara yang masuk ke dalam wilayah ASEAN sekarang ya. Ada Indonesia, Singapura, Kuala Lumpur, Brunei, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Yang tadinya cuma 5 negara, sekarang bertambah menjadi 10 negara. Mungkin nanti ditambah lagi sama 1 negara ya yang di sebelah sini nih, namanya Timor Leste ya. Itu jadi negara-negara ASEAN sekarang ya. Nah itu, nah ini Indonesia punya peran nggak Pak di dalam ASEAN? Nah kita bahas di sini. Apa sih peran Indonesia dalam ASEAN? Yang pertama jelas tadi udah terlihat bahwa Indonesia itu adalah salah satu pendiri dari ASEAN. Yang kedua itu Indonesia itu aktif mengupayakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Contohnya apa? Indonesia menjadi juru runding dari apa Pak? Dari konflik yang terjadi di Filipina. Jadi di Filipina itu terjadi konflik antara pemerintah Filipina dan pemberontak di sana. Nah, karena ada konflik itu maka Indonesia menjadi penengahnya itu. Lalu mendorong kerjasama di bidang maritim ya, apalagi Indonesia itu adalah negara maritim yang sangat besar. Di ASEAN itu Indonesia itu adalah negara yang paling besar. Selanjutnya yang nomor 4 adalah Indonesia membuat ASEAN diperhitungkan secara global ya. Dengan adanya Indonesia maka ASEAN itu jadi diperhitungkan jadi negara yang sangat bukan negara ya, kawasan yang sangat diperhitungkan karena adanya negara yang besar yaitu Indonesia. Itu
peran dari Indonesia. Nah, sekarang apakah ASEAN masih ada, Pak? Karena harus kita akui ya bahwa belajar sejarah itu harus dikaitkan dengan masa sekarang. Nah, apakah ASEAN masih ada? Ternyata masih ada ya. Terbukti dari adanya KTT ASEAN yang ke-30 waktu itu. Dalam KTT ASEAN yang ke-30 bahwa menghasilkan yang namanya peningkatan upaya ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan, termasuk di Laut Cina Selatan dan krisis di Semenanjung Korea. Nah, lagi di Laut Cina Selatan, jadi Indonesia juga sekarang jadi sering terbawa konflik di Laut Cina Selatan ya, itu gara-gara Cina yang terlalu agresif ya di sana itu ya, sampai berkonflik dengan negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Apalagi Semenanjung Korea itu kan Korea Utara dan Korea Selatan itu masih tetap yang namanya berperang ya, walaupun sekarang itu damai-damai, itu hanya gencatan senjata. Belum ada penandatanganan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan relevansi ASEAN bagi masyarakat. Nah, ASEAN itu harus terlihat lah ibaratnya di masyarakat itu sebenarnya ada atau enggak ASEAN itu. Lalu penguatan perlindungan terhadap siapa? Terhadap buruh migran melalui percepatan penyelesaian instrumen perlindungan hak pekerja migran yang telah mencapai tahap akhir ya. Lalu ASEAN juga harus menjadi hub of regional diplomacy dan tidak boleh menjadi proksi rivalitas kekuatan-kekuatan besar. Nah, jadi negara-negara ASEAN itu tidak boleh dimanfaatkan ya oleh kekuatan besar. Apalagi sekarang itu kan kekuatan besar itu ada Rusia, ada Amerika, ada Cina, ya itu adalah kekuatan-kekuatan besar di dunia. Seperti itu hasil dari KTT ASEAN. Nah, tugasnya kalian itu harus mendiskusikan. Apa diskusinya, Pak? Yaitu mengapa sih Indonesia menjadi pendiri ASEAN, serta analisis dampak politik dan ekonomi dari masuknya Indonesia ke dalam ASEAN. Apakah Indonesia itu untung, rugi, atau gimana? Nah, kalian itu diskusikan sama teman kalian ya. Nah, jangan lupa juga nanti kalian kan disuruh untuk bikin mind map sama Bapak ya, lihat di AKPD-nya. Nah, ini contoh mind map-nya ya. Nah, mungkin segitu aja dari Bapak ya. Terima kasih atas atensinya dari kalian dalam pembelajaran ASEAN ini. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan, selalu jaga protokol kesehatan ya untuk kita menghentikan yang namanya COVID-19. Nah, seperti itu dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.